Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan belajar KBM daring yang ke-7. Ya, gimana kabarnya santri-santri TBS semua? Ya, semoga sehat selalu ya. Baik yang sudah memang sekarang ini berada di pondok ataupun yang masih di rumah, ya semoga kita tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ya, untuk siang hari ini mata pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Kemarin sudah saya jelaskan bab yang ketiga, masih bertemakan tentang kejujuran. Ya, kemarin sudah dijelaskan hadis tentang jujur dan bermuamalah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya. Sekarang kita masuk hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bisa dilihat bukunya sebelumnya, dibuka bukunya halaman 46, atau yang mempunyai buku paket silahkan dibuka, ataupun yang memang tidak ada bukunya silahkan menyimak atau membawa buku catatan. Ya, ketika ada keterangan yang perlu ditulis silahkan ditulis. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. An Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu. Maka sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan mendatangkan kewas-wasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu merupakan makna secara keseluruhan. Ya, untuk potongan makna dari hadis tersebut, ya, ini juga perlu diketahui, ya, karena setiap ada hadis, setiap ada potongan Al-Quran, ya, insya Allah di ulangan-ulangan akan keluar. Ya, makanya kita harus mengetahui secara keseluruhan ataupun secara potong-potong. Ya. Yang pertama, lafal da. Apa arti lafal da? Da di situ artinya adalah tinggalkan. Terus ada ma yaribuka. Ma yaribuka adalah apa yang meragukan. Ma yaribuka. Ila kepada, fa inna maka sesungguhnya, as-sidqa artinya jujur, tuma'ninatun. Apa tuma'ninah? Artinya ketenangan. Wa inna dan sesungguhnya, al-kadhiba. Al-kadhiba artinya dusta, ribatun artinya keraguan atau was-was. Itu merupakan arti per lafal dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, di sini hadis diriwayatkan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menceritakan kepada Abu Hurairah bahwa ketika masih kecil pernah mengambil sebutir kurma dari sedekah lalu memakannya. Melihat hal tersebut, kakek beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengeluarkan kurma tersebut dari mulut Hasan dan membuangnya. Lalu
seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa masalahnya wahai Rasulullah bila anak kecil ini memakan kurma tersebut? Apa masalahnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya kami keluarga Muhammad tidaklah halal memakan harta sedekah. Hadis ini merupakan perintah dalam meninggalkan perkara yang subhat atau ragu-ragu dan memperingatkan dari berbagai jenis keharaman. Menurut Al-Munawi, hadis ini merupakan salah satu kaidah agama dan pokok dari sifat warok. Apa itu sifat warok? Dalam Kamus Al-Munawwir, Kamus Munawwir, warok artinya menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara subhat. Ya. Di mana warok ini merupakan poros keyakinan dan menenangkan dari gelapnya keraguan dan kecemasan yang mencegah cahaya keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perkara yang merugikan, dan kita diperintahkan mengambil perkara yang meyakinkan. Ketika mendapat perkara yang meragukan dan tidak diketahui halal dan haramnya, sebaiknya kita tinggalkan. Ya, sering kita mendapatkan sesuatu barang atau membeli barang yang dimana barang tersebut belum jelas halal haramnya. Maka ketika kita menemui barang seperti itu atau perkara seperti itu, sebaiknya kita tinggalkan, ya, karena kita harus meninggalkan, harus berhati-hati dalam sesuatu yang masih belum jelas keharaman dan kehalalannya atau disebut subhat. Meninggalkan keraguan atau subhat itu berlaku ketika bermuamalah juga. Adapun yang menyebabkan keraguan dalam bermuamalah sebagai berikut. Ya, ini yang tidak punya buku catatan atau enggak punya LKS silakan ditulis. Yang pertama adalah subhat, dilihat dari akad, yaitu barang yang akan dibeli tidak memiliki kejelasan halal dan haramnya. Contohnya kita tahu sekarang sudah marak sekali, sudah masanya membeli makanan berbasis online. Ya, mungkin kita memesan di lewat online. Nah, penjual tidak menjelaskan halal dan haramnya makanan tersebut, padahal di dalamnya terdapat kandungan alkohol yang cukup banyak, sehingga menjadikan makanan tersebut haram untuk dimakan. Ya, belum jelas halal dan haramnya ketika kita membeli barang dari online. Ini subhat dilihat dari akad. Yang kedua, subhat dilihat dari proses transaksi, yaitu ketika melakukan jual beli yang dilakukan di tempat-tempat yang dilarang. Contoh salah satunya ya, ketika melakukan jual beli di masjid. Yang ketiga, subhat dilihat dari status barang, yaitu tidak diketahuinya status pemilik barang yang dijual belikan. Contohnya, seseorang yang menjual barang dari hasil mencuri. Berarti yang nomor 3 ini adalah subhat dilihat dari status barang. Ketika kita menemui ketiga perkara tersebut, ya, kita sebaiknya untuk meninggalkan. Ya. Kita cari yang lebih jelas kehalalannya. Dengan demikian, ketika bermuamalah sebaiknya didasari dengan kejujuran antara penjual dan pembeli. Misalkan kita menjual barang sesuatu, kita harus terus terang kepada pembeli. Barangnya bagaimana, kondisinya bagaimana, apakah barang tersebut memang halal ataupun haram. Kita harus memiliki sikap yang jujur ketika membeli, ketika menjual barang. Bermuamalah merupakan hal yang baik dari sumber yang baik pula. Untuk itu, menjaga kebaikan tersebut harus disertai dengan kejujuran. Jika berdagang, maka sebaiknya menyampaikan kekurangan
dan kelebihan barang jualannya dengan penuh kejujuran, sehingga sikap jujur dalam bermuamalah akan mendatangkan ketenangan dalam hati, serta keraguan-keraguan yang diamalkan mendatangkan kebinasaan. Ya, ketika kita menjual barang harus jujur, ada cacatnya, ada kekurangannya apa, ya. Ya, begitu pula dengan ketika kita membeli suatu barang, ya. Ketika kita menjual barang dengan jujur, insya Allah ketika kita membeli barang pun, insya Allah akan mendapatkan barang yang baik. Ya. Sekali kita membohongi orang lain, ya, suatu ketika kita juga bisa dibohongi oleh orang lain. Makanya ketika kita menjual barang harus benar-benar jujur. Apa kekurangannya, apa ada keburukannya atau tidak barang tersebut, kita harus jujur kepada para pembeli. Sikap seseorang muslim dalam bermuamalah adalah jujur dan meninggalkan segala bentuk keraguan. Salah satu yang menghindari perbuatan syubhat dalam bermuamalah yaitu menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Barang yang dijual harus jelas akad, prosedur, dan status barangnya. Sesuai dengan perintah hadis tadi, sebaiknya kita sebagai seorang muslim harus menjaga hal-hal yang diperoleh. Begitu juga ketika bermuamalah, sebaiknya memperhatikan dengan penuh, sehingga tidak timbul rasa was-was di dalam hati. Seringkali syubhat dianggap sebagai hal yang tidak penting. Benar atau tidak? Wah, sementing agar tuku. Ya, nah ini. Banyak di antara manusia yang terkadang melupakan hal-hal yang dianggap remeh. Padahal jika syubhat tidak diperhatikan dengan baik, akan membahayakan diri sendiri secara tidak langsung dan termasuk dari perbuatan dosa. Ya. Ini keterangan tentang hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Selanjutnya yaitu surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Surat Al-An'am ayat 152. Ya, demikianlah pembelajaran Al-Quran hadis untuk siang hari ini. Ya. Nanti apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada MC.